Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, semangat sekali anak-anak ibu. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya apa? Selamat pagi anak-anak, pagi, selamat pagi. Alhamdulillah, semangat semua ya. Baik, ibu absen kalian terlebih dahulu. Anandi? Hadir, Bu. Ana? Saya, Bu. Bunga? Hadir, Bu. Bella? Zulfa? Saya, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu senang sekali lihat anak-anak bersemangat dalam belajar, bersemangat datang ke sekolah. Nah, kalian tuh harus seperti itu anak-anak ya. Harus rajin ke sekolah, rajin belajar, kemudian tidak malas-malesan. Ada peribahasa mengatakan, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakitlah dahulu, maka bersenang-senanglah kemudian. Jadi anak-anak tidak apa-apa jika sekarang merasakan pedihnya menuntut ilmu, bosannya, capeknya, jenuhnya dalam menuntut ilmu, tidak apa-apa. Karena kita akan menikmati hasilnya nanti di hari tua. Nah, Ibu mau tanya, anak-anak di sini cita-citanya apa? Ada yang ingin jadi apa? Ada yang pengen jadi guru kan? Ada yang pengen jadi polisi ya kan? Ada yang pengen jadi poluan, ada yang pengen jadi polri, ada yang pengen jadi dokter, perawat, dan lain sebagainya. Nah, semua itu akan kita akan dapat kita capai anak-anak apabila kita itu rajin belajar. Pintar sekali anak-anak ibu. Nah, ibu mau tanya nih, tadi siapa yang berangkat ke sekolah yang sudah sarapan? Sudah sarapan semua? Alhamdulillah, pintar. Nah, kalian itu sebelum berangkat ke sekolah, alangkah lebih baiknya sarapan dulu ya. Entah itu roti, minum susu, agar kalian itu fokus dalam belajar, tidak mengantuk. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah. Ibu senang sekali dengarnya. Nah, selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berselawat terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang suka berselawat? Suka berselawat semua? Alhamdulillah, insya Allah anak-anak ibu, anak-anak yang soleh dan soleha. Mari kita berselawat bersama. Kita berselawat ya Rasulullah. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi. Antal murtaja يوم الذهاب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعات يا رسول الله. Alhamdulillah, senang sekali ibu dengarnya anak-anak pada bersemangat dalam bersolawat. Nah, tadi kita sudah bersolawat. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Belum ya? Iya, kalau belum tahu, ayo dibuka bukunya, siapkan pulpennya, dicatat ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dan mempelajari tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Nah,
Di sini Ibu akan menginformasikan, memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-Muslim. Kemudian yang kedua, melalui metode ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menemukan makna tersirat upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-Muslim. Nah, jadi itu tadi. Sekarang kita masuk kepada materi. Anak-anak silakan dicatat ya. Jadi materi atau poin yang pertama di sini ada Piagam Madinah. Nah, apa sih itu Piagam Madinah, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Muslim dan kelompok non-Muslim untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai di Madinah. Nah, kemudian apa saja isi dari Piagam Madinah tersebut? Nah, isi dari Piagam Madinah tersebut yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Oke, yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang keempat, anak-anak, nah, kewajiban penduduk Madinah, baik itu kaum muslim maupun kelompok non-muslim ataupun bangsa Yahudi, harus saling membantu moral dan material. Kemudian yang kelima di sini, mereka harus saling menasehati, kemudian berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan menyelesaikan semua masalah yang timbul antar kelompok. Nah, demikian tadi isi dari Piagam Madinah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Perjanjian Hudaybiyah. Nah, ya, poin yang kedua atau poin yang B itu adalah Perjanjian Hudaybiyah. Nah, tahukah kalian apa sih itu Perjanjian Hudaybiyah? Nah, boleh dicatat ya anak-anak. Jadi Perjanjian Hudaybiyah ini merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Nah, itu pengertian dari Perjanjian Hudaybiyah. Kemudian, apa saja sih, Bu, isi dari Perjanjian Hudaybiyah? Nah, mari kita simak dan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, isi dari Perjanjian Hudaybiyah tersebut, yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin yang tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Oke. Terus yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW diperbolehkan, begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan. Kemudian yang poin yang keempat, kaum muslim tidak mengerjakan umroh di tahun ini. Nah, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Oke, begitulah isi dari Perjanjian Hudaybiyah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Loh, kok anak-anak Ibu pada nggak semangat sih? Ayo, berdiri dulu. Kita melakukan tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat bersama-sama ya. Biar kita itu nggak ngantuk. Biar kalian nggak ngantuk. Biar kalian fresh dan semangat kembali. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana? Saya semangat? Satu kali lagi ya. Oke. Kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ore. Oke, silakan duduk lagi. Ya, oke. Gimana? Sudah semangat kan? Alhamdulillah. Bisa kita lanjut ya anak-anak? Iya, baik. Kita lanjut pada poin yang ketiga atau pada poin yang C, yaitu Nabi SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-Muslim. Nah, setelah disepakatinya Perjanjian Hudaybiyah tadi, kemudian Rasulullah SAW mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Mekah. Nah, kesepakatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW.
beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan di sekitarnya seperti ke Raja Habasyah, Najasyi, kemudian Ghassan, Kaisar Romawi, kemudian Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir. Nah, sikap masing-masing dari raja ini pada saat menerima utusan Rasulullah SAW pun bermacam-macam. Ada yang menerimanya dengan baik, kemudian ada yang menolak beliau dengan caci maki dan lain sebagainya. Jadi respon antara raja kaum non muslim terhadap utusan yang dikirimkan Rasulullah itu bermacam-macam. Jadi kita akan bahas di poin yang ketiga ini. Anak-anak silakan catat ya. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai raja-raja yang merespon atau menerima utusan dari Nabi tadi. Ada yang merespon dengan baik, halus, dan bahkan ada yang masuk Islam. Ada pula sebagian raja ini yang menolak secara kasar, mencaci maki, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Nah, raja yang menolak secara halus adalah Raja Kaisar Heraklius dan Raja Mesir Mukaukis. Kemudian bahkan Mukaukis sendiri pun memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi Raja Mukaukis ini sangat menghargai, walaupun beliau tidak masuk Islam, tetapi dia memberikan hadiah dan melakukan penolakan secara halus. Kemudian adapun raja yang menolak secara kasar dan keji adalah Raja Ghassan yang membunuh utusan Nabi. Jadi Raja Ghassan ini menolak secara keji, dia langsung membunuh utusan Nabi tanpa ada kata-kata apapun. Nah, kemudian Haris bin Umair dan Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah SAW. Nah, jadi selain ada yang membunuh langsung utusan Nabi, ada juga yang langsung merobek-robek yang merobek-robek surat dari Rasulullah. Nah, jadi raja-raja ini tuh menolak secara keji dan kasar ya. Sedangkan tadi raja yang menolak secara halus dan memberikan hadiah, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia memberikan hadiah dan menghargai, istilahnya menghargai apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang belum jelas? Ibu silakan bertanya kepada anak-anak yang belum jelas, yang belum mengerti. Kita bahas di sini. Ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Kalau tidak, Ibu anggap kalian sudah paham. Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Siap? Pintar. Nah, Ibu mau bertanya nih. Tadi anak-anak pasti sudah mencatat kan? Dari awal Ibu menjelaskan sampai akhir. Dari poin A sampai poin C. Nah, jadi poin yang A tadi Ibu ulang kembali adalah tentang piagam Madinah. Ada yang tahu nggak apa sih itu pengertian dari piagam Madinah? Iya, Anandi apa? Piagam Madinah apa? Coba jelaskan. Oke. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-Muslim untuk hidup berdampingan secara damai di Madinah. Oke, keren sekali. Tepuk tangan untuk Anandi. Hore. Kemudian yang kedua, ada yang tahu nggak sih salah satu perjanjian dari piagam Madinah yang telah Ibu jelaskan tadi? Ada yang tahu? Satu saja sebutkan. Yo, siapa yang berani? Iya, Bella. Apa yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan untuk Bella. Nah, satu lagi. Ibu ingin bertanya. Tadi yang terakhir kita membahas tentang apa? Tentang yang kedua tadi. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu perjanjian Hudaybiyah? Ada yang tahu? Iya, Zulfa apa? Perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Alhamdulillah. Akhirnya anak-anak Ibu biarpun sedikit demi sedikit tidak apa-apa ya nak ya. Yang penting kalian bisa memahami makna, memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita sudah membahas materi kita hari ini. Ibu akan memberikan LKPD, nomor kerja peserta didik. Jadi kalian nanti kerjakan di rumah ya. Ya, oke? Oke, nah baik, Ibu akan menarik kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tadi kita membahas tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim.
Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya atau ibrah yang bisa kita ambil dari materi ini, kalian dalam hidup ini tidak boleh tidak boleh egois. Kita harus saling bertoleransi. Apabila anak-anak mempunyai teman yang temannya ini bukan satu akidah sama kita, dalam artian bukan kelompok umat Islam, kelompok non-muslim seperti itu ya, kalian tuh jangan memusuhi ataupun menjauhi. Kalian harus tetap berteman saja, berteman baik, kemudian saling membantu, menolong, dan jangan menjauhi seperti itu. Dan bahkan jangan berlaku kasar, jangan melakukan kekerasan, karena harus tetap saling tolong menolong, bertoleransi. Dan yang kedua lagi, kalian juga kalau ada masalah itu jangan main tindak kekerasan. Kalian harus menyelesaikannya dengan kepala yang dingin, harus dengan musyawarah. Kalian tidak boleh mementingkan kepentingan diri kalian sendiri. Kalian harus mementingkan kepentingan orang ramai, orang banyak di atas kepentingan kalian. Kalian wajib mencontoh sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mencari solusi di atas perbedaan yang ada di Madinah. Beliau menjadikan perbedaan akidah dan ibadah antara umat Islam dan non-muslim itu bukan dijadikan beliau untuk menjauhi kelompok non-muslim. Beliau berusaha untuk merangkul, beliau berusaha untuk mengajak, ayo kita hidup rukun dan damai bersama-sama di Madinah tanpa adanya kekerasan, kekasaran, dan peperangan. Nah, itu wajib kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada teman, kita ada keluarga, kita ada tetangga, kita hidup bermasyarakat. Nah, kita harus bertoleransi. Apa itu toleransi? Menghargai semua perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Akidah, ibadah, apapun itu. Terutama itu tadi, kita dengan kelompok non-muslim. Teman-teman, apabila kita mempunyai teman yang bukan satu akidah, dalam artian dia non-muslim, bukan dari kalangan muslim, kita tidak harus menjauhi, tidak harus memusuhi, tidak harus mencaci maki. Kita harus saling tolong-menolong, lembut, berteman. Seperti itu ya anak-anak ya. Sampai sini paham? Alhamdulillah, semoga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kalian harus tetap jaga kesehatan, kalian harus tetap bersemangat dalam belajar dan bersekolah, karena kalian akan menikmati itu semua nanti setelah kita tua. Kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah berhasil, yang bangga diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Selagi masih ada waktu, mengapa tidak? Ya, pantang mundur sebelum sukses. Keren anak-anak ibu. Ya, ibu sebelum menutup pembelajaran, marilah kita membaca surah Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Nah, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.